Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo sahabat UMKM, perkenalkan saya Hayu Ahiril Janata, mahasiswa D3 Teknik Telekomunikasi Politeknik Negeri Semarang. Dan saya Andre, juga mahasiswa dari D3 Teknik Telekomunikasi Politeknik Negeri Semarang. Kita berdua akan menjadi host dalam acara talk show kali ini. Nah, tema diskusi kita kali ini adalah Bincang UMKM. Kita akan berdiskusi inspiratif mengenai peran UMKM dalam menggerakkan ekonomi lokal, khususnya di Kelurahan Serondolwetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Nah, kami juga mempunyai narasumber hebat, yaitu Ibu Amelia Arbani dari Kelurahan Serondolwetan, Kecamatan Banyumanik. Beliau di sini akan berbagi pengalaman dan strategi dalam membangun UMKM dari akar hingga ke atas-atasnya. Nah, UMKM sendiri ini pasti sudah tidak asing lagi di telinga para teman-teman. Mungkin teman-teman tahu nih kepanjangannya. Ya, apa sih kepanjangan UMKM? Usaha menengah kecil mikro. Nah, betul sekali. Mungkin teman-teman di sini banyak yang sudah melihat produk-produk lokal UMKM seperti mungkin jajanan, kerajinan tangan, banyak sekali bukan? Nah, di sini UMKM ini sudah terbentuk sebuah organisasi dan nantinya akan dipaparkan lebih lanjut dengan narasumber kita. UMKM adalah tulang punggung Indonesia. Menurut data, 99% usaha di Indonesia merupakan UMKM dan menyerap 97% tenaga kerja yang ada di Indonesia. Sehingga UMKM sangat berperan penting dalam keberlangsungan ekonomi di Indonesia, teman-teman. Nah, bagus sekali bukan? Apalagi di Kecamatan Banyumanik ini sendiri. UMKM di sini sudah berkembang pesat karena dikelola oleh suatu organisasi yang di bidang ini, di bidang kuliner, fashion, digital printing, kerajinan tangan ini sudah mulai memakai e-commerce, kris, dan bahkan sebagai pembayaran digital. Ya, betul sekali. Tentu juga ada tantangannya teman-teman dalam UMKM seperti ini. Salah satunya juga modal, ada lagi pemasaran, dan juga ada literasi digital seperti era globalisasi. Nah, melalui talk show ini kita akan kupas dan bongkar nih bagaimana rahasia Ibu Arbani sebagai ketua UMKM bisa menjadi sukses dan solusi kita semua. Ya, kita yakin peran ketua ini sangatlah penting karena dilihat dari UMKM-nya saja sudah terstruktur, sudah mulai berkembang pesat. Bahkan maju ya. Betul sekali. Mari kita simak lebih lanjut video tentang narasumber kami. Oke, kita cek dulu video profil singkat dari Ibu Arbani. Kita lihat bersama. Biasa sekali video perkenalan dari narasumber kita. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita sambut dengan hangat Ibu Amelia Arbani dari Kelurahan Serondolwetan. Silakan. Selamat datang di talk show. Gimana kabarnya, Bu? Baik, Terima Mas kasih, Andre. Bu, Terima kasih, Mbak Aril. Ya, silakan duduk, Bu. Luar biasa. Beliau sampai ke sini ya. Ya.
Baik, langsung saja Bu, mungkin bisa perkenalan dulu kepada teman-teman sahabat UMKM di sini. Dengan Ibu Amelia Arbani ini yang kita tahu adalah sekedar Ketua UMKM Kelurahan Serondol Wetan. Mungkin kalau dari POV Ibu Amelia sendiri seperti apa? Ya, bagaimana Baik. Bu? Iya. Video Baik. apa cerita Ibu? Ya, terima kasih Mbak udah diberi kesempatan ke sini. Baik, halo semuanya Sobat UMKM, perkenalkan nama saya Amelia Arbani. Saya sebagai Ketua UMKM Serondol Wetan, Kecamatan Banyumanik, sekaligus owner dari Kumkum Pastry, usaha saya. Oh, Itu, namanya Mbak. Kumkum Kumkum Pastry. Pastry, berarti Nggih. bergerak di bidang Apa itu? Roti, Roti. bakery. Oh iya, bakery. Spesifiknya apa ya Bu? Pastry. Membuat apa aja lebih tepatnya? Bakery kan ada banyak kan setahu Iya, saya. pastry itu Mas. Jadi bakery itu kan banyak, ada roti manis, ada pastry, ada sordok. Nah, saya pastry. Oh, Gitu. Ya, catering juga kayak gitu ya Bu? Terima sih Mas. Bisa diceritakan gak sih Bu, kok bisa sih dari UMKM biasa bisa menjadi ketua di daerah Kelurahan Serondol Wetan? Bahkan di Serondol Wetan sendiri menjadi pesat di daerah di Semarang ya salah satunya ya. Iya, Bisa diceritain ya Bu? panjang ya Mas sebetulnya kalau Kita kupas satu-satu kalau bisa. Iya. Awal mula dari UMKM Serondol Wetan ini di 2021 di Juni 2021. Pas COVID itu ya? Iya, jadi terbentuknya grup UMKM Serondol Wetan ini inisiasi dari pemerintah yang ingin memberikan bantuan langsung kepada pelaku usaha UMKM. Nah, waktu itu wali kotanya adalah Pak Hendi waktu itu ya, Pak Hendi. Beliau menginstruksikan untuk seluruh tiap kelurahan itu ada grup UMKM supaya bantuan yang diberikan dari pemerintah ini bisa langsung tepat sasaran. Nah, saya sendiri bergabung juga kurang lebih di 2022 Januari 2000 pertengahan tahun 2022 mulai bergabung di grup UMKM Serondol Wetan. berarti baru mulai meraba-raba, oh ternyata UMKM di sini aktif ya? Iya, seperti itu. Jadi terbentuknya grup 2021, saya masuk 2022, itu masih anggota biasa, ternyata di situ banyak sekali ada informasi dari Dinkop ya. Dinkop, Dinas Koperasi, tentang fasilitas halal, fasilitas WRT. Jadi ternyata ketika saya gabung di situ, saya ditanya pertama, sudah punya NIB enggak? Gitu. NIB itu apa? Kan kalau kita usaha kan taunya cuma usaha jual untung ya. Ternyata NIB itu seperti KTP kalau sebagai warga negara kita KTP, tapi kalau sebagai pelaku usaha kita ada NIB, nomor induk berusaha. Jadi seperti KTP, seperti itu. Jadi terus dari grup UMKM Serondol Wetan itu jadi tahu, oh ternyata penting mempunyai NIB, seperti itu Mbak. Gitu. Oh, baik. Kembali lagi Bu ke pertanyaan, kan Ibu dipilih nih sebagai ketua. Nah itu mungkin cara pemilihannya seperti apa Bu? Karena kan kita hanya sebatas tahu dari grup, seperti itu. Anggotanya juga banyak sekali kan? Banyak Mas. Itu sistemnya gimana? Kayak demokrasi, kayak pemilu gitu atau kayak gimana Bu? Jelasin. Nah, jadi grup UMKM sekarang sudah kurang lebih 269 lah. Hampir 300, lumayan banyak. Itu satu grup. Ada lagi grup UMKM yang pesertanya tidak begitu aktif, juga hampir rata-rata 200. Jadi sekitar 500 peserta di grup itu. Nah, karena banyaknya peserta, jadi kita memutuskan dari pengurus lama ini
rapat internal, kemudian menunjuk saya pada saat itu bulan Agustus ya, bulan Januari, awal Januari 2023 saya ditunjuk menjadi Ketua UMKM Surabaya Wetan, meneruskan tugas dan wewenang dari pengurus lama. Jadi penunjukan langsung, bukan seperti pemilu, karena kalau pemilu nanti lama kan 250 orang, Pak. Iya. Sistemnya aklamasi ya. Aklamasi, dan alhamdulillah ya berjalan sih. Di kepengurusan Ibu itu ada kayak program kerja atau proker gak sih Ibu sebagai ketua UMKM di Serondol Wetan? Nah, sebagai ketua bisa disebutkan nggak sih Bu pengalamannya atau gimana gitu? Ada Mas, setiap 1 tahun sekali kita ada yang namanya, karena kita Serondol Wetan ya, jadi kita di bawahnya kelurahan, kita tiap tahun itu ada yang namanya musrenbang, jadi musyawarah rembuk pembangunan. Di situ rencana pembangunan, jadi di situ dalam 1 tahun itu mau apa aja gitu, misalnya mau ada pelatihan atau mau ada event tentang UMKM. Nah itu jadi tiap tahun itu ada. Jadi setahun itu sudah ada planning rencana kerjanya gitu. Luar biasa, terstruktur sekali ya. Iya, karena kan sudah di kelurahan Mas. Oh iya, berarti itu Ibu bisa dikatakan mulai menjabatnya tuh sejak Januari kapan? 2023. Oh, Januari 2023. Sudah lumayan lama juga ya Bu? Ya, lebih 3 tahun ya. Lebih 3 tahun ini. Ibu ini ada kayak kolaborasi dari luar konteks UMKM nggak sih Bu? Kayak pemerintah atau gimana gitu? Kolaborasi maksudnya Ya, untuk fasilitas? Ada kayak anak-anak sekolah yang mau belajar dari Ibu atau pihak luar lainnya? Oh iya, jadi kita itu begini Mas, kita kolaborasi kalau dari anak sekolah, kita kebetulan kerjasama dengan SMK Negeri 11 yang ada di Jalan Grafika. Jadi mereka menawarkan bantuannya untuk membantu para pelaku usaha memasarkan secara digital produk-produk dari pelaku usaha. Kan kebanyakan nih ya Mas, kita ini pelaku UMKM kan kebanyakan emak-emak ya. Kebanyakan emak-emak. Kerja sampingan. Iya, ibu rumah tangga yang membantu nambah-nambah. Iya, dan ini statusnya dirjen. Apa itu dirjen? Dirjen itu ya direksi ijen. Direksi ijen itu ya pembelian itu sendiri, pemasaran sendiri, produksi sendiri ya kan, jadinya direksi ijen ya. Direksi sendiri. Nah, jadi tidak sempat untuk memasarkan secara estetik dalam artian misalnya kalau kita nih saya juga gitu Mbak, foto produk saya ya cuman foto gitu aja terus dijual gitu kan. Tapi kalau lewat anak-anak SMK Negeri 11 itu bisa bagus gitu. Misalnya saya masak sop gitu ya. Ya udah saya fotonya biasa sop gitu, tapi di tangan mereka itu bisa sopnya bisa keluar asapnya gitu loh. Jadi kayak lebih menggugah. Jadi lebih estetik estetik, lebih menggugah. Jadi nilainya lebih tinggi. Betul. Kita mau jual itu pede gitu loh, pede. Wah, bagus ya dijual lebih mahal juga kita pede gitu. Luar biasa, beliau sudah menjadi mentor murid gitu ya. Sekaligus juga sudah memiliki brand teknologi sendiri di bidang kayak pemasaran. Jarang-jarang sekali loh. Untuk Anda teman UKM mau level beliau, simak baik-baik. Wah, itu tadi untuk foto produk berarti sekarang sudah bisa lebih berkembang ya Bu. Lalu bagaimana Bu untuk mungkin sumber daya manusia yang ada di organisasi UMKM Serondol Wetan ini sendiri? Sumber dayanya alhamdulillah kalau di Serondol Wetan ini
banyak ya. Jadi di UMKM Sendal Wetan ini tidak hanya kuliner. Jadi ada craft, ada jasa, kemudian ada pertanian, ada kuliner itu sendiri. Jadi banyak macam-macam karakter pelaku usaha, banyak macam-macam tingkat ekonomi, tingkat SDM-nya juga macam-macam. Tapi alhamdulillah dari anggota UMKM Sendal Wetan itu tidak ada kesenjangan, Mbak. Alhamdulillahnya di situ. Jadi yang sudah mapan, yang sudah pinter itu membantu kepada yang belum ahli itu. Jadi kita sering mengadakan latihan atau sharing. Misal anggota UMKM Sendal Wetan ini ada yang ahli IT. Iya. Kita adakan pelatihan, ya memang terbatas ya, kita adakan pelatihan bagaimana caranya bikin CapCut itu, iya. TikTok, terus Media sosial. ya seperti itu. Itu juga anggotanya juga ibu-ibu gitu, berapa orang gitu kumpul di rumahnya siapa, sharing ilmu itu. Kemudian ada yang ahli bikin keju gitu ya, itu pelatihan bikin keju, mengajari member yang lain. Jadi warganya membernya itu nggak ada, kayak saya rasa itu persaingan itu kok nggak ada ya. Justru saling mendukung gitu. Justru iya. saling mendukung agar saling berkembang satu sama lain. Tetap tidak melupakan etika bisnis ya, Mbak. Oh, iya. Jadi kalau misalnya si A ini memang produknya keunggulannya adalah produk ABC, ya ini harus DEF, jangan seperti ABC. Boleh mencontoh suksesnya boleh, tapi jangan sampai mengambil lahannya orang gitu kan, rezeki orang jangan. Tapi boleh kamu nyontoh, kita sharing ilmu boleh, tapi terus jangan menjiplak bener-bener, itu namanya menjiplak, enggak boleh kan. Iya, luar biasa Gitu. banget teman-teman, saling support, saling mendukung ya. Iya. Saling mengajari juga bahkan. Ibu sebagai ketua UMKM ini ada keinginan nggak atau visi mau menjadi lebih baik dalam organisasinya? Cita-cita Ibu deh. Ya pasti ya Mas, cita atau harapan pengurus khususnya itu adalah mengedukasi. Yang pertama adalah mengedukasi pelaku usaha di Serondol Wetan. Itu masih banyak juga yang tidak paham betapa pentingnya legalitas produk. Jadi barang itu atau produk itu penting kalau ada sertifikat halalnya, ada sertifikat PIRT-nya, ada kemasannya juga harus diperhatikan. Jadi itu itu mengedukasi. Yang pertama mengedukasi kepada pelaku usaha seperti itu. Karena kalau mereka sudah paham tentang legalitas, sudah paham kemasan, itu akan bisa masuk ke pasar yang lebih besar. Contohnya yang tadinya hanya di pasar tradisional bisa masuk ke supermarket bisa masuk ke toko oleh-oleh bisa masuk ke bandara. Jadi kita ada pelaku usaha yang sampai ke bandara. Nah harapan kita nih Mas, ada salah satu pelaku usaha di Serondol Wetan yang bisa ekspor. Itu yang belum kesampaian. Cita-citanya sampai itu luar belum. negeri gitu ya Bu. Iya. Tapi sudah cukup baik loh Bu, untuk sekelas UMKM bisa sampai bandara, itu termasuk nilai jualnya di situ tinggi. Iya. Gitu. Itu kebetulan yang di situ craft, yang masuk ke situ craft, yang kan kita pakai kurasi ya. Lolos kurasi waktu itu beberapa makanan, kemudian juga craft, tetapi yang lolos craft. Tapi ya alhamdulillah bagi kita Serondol Wetan, alhamdulillah sudah ada wakil dari Serondol Wetan. Gitu. Baik, luar biasa sekali. Terakhiran nih, mungkin ada pesan apa dari Ibu selaku pelaku UMKM yang sekarang sudah menjadi ketua, agar generasi muda ini tetap bisa melestarikan UMKM, atau mungkin apa sih yang paling penting
ketika nanti ada generasi muda yang ingin masuk juga nanti misal wah lumayan nih buat sampinganku UMKM. Ya. Ya. Ya, apa ya pesannya buat sobat UMKM semua khususnya yang muda-muda ini, jangan pernah takut untuk gagal. Trial error. Jadi saya dulu juga mulai usaha juga gitu Mbak, trial error. Gosong, oh ternyata ini harus apinya dikecilin atau apa. Jadi trial error itu membentuk kita supaya tahu produk kita, mengenali produk kita juga. Terus jangan menganggap bahwa kalau kita gagal itu kita ya sudah gagal, enggak. Tapi dengan kegagalan itu kita bisa tahu bahwa oh ini kita perbaiki untuk kesuksesan yang lebih maju lagi gitu. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ibu Amelia Terima kasih, Bu. atas waktunya, Sama-sama atas Mbak Rin, ilmunya. Mas Andre. Inspiratifnya. Semoga menginspirasi anak-anak muda ya. Ya betul Buat sekali. pemirsa, anak-anak muda generasi Z yang sekarang ini mencoba merintis, mau sukses seperti beliau, simak videonya, ikuti omongannya, sukses selalu. Baik, bisa saya simpulkan dari talk show kita hari ini, UMKM ini bukan hanya sekedar wadah untuk kita berbisnis, tapi juga ternyata bisa tempat kita untuk berkembang, untuk kita bisa menjadi lebih maju ke depannya. Kita Mencari bisa relasi memulai, juga. ya kita bisa memulai dari UMKM ini. Nah, akan lebih baik lagi jika UMKM ini bisa didukung dengan adanya ketua yang visioner seperti Ibu narasumber kami. Dan yaitu tadi, jangan pernah takut untuk gagal. Kita di sini mencoba mulai dari nol. Ya udah, kita kalau gagal kita harus Kita berani. coba terus, Ya, betul kita sekali. coba terus. Jangan pantang menyerah. Baik, talk show Bincang UMKM kita hari ini kita akhiri. Terima kasih banyak kepada narasumber kita yang berkenan hadir. Ibu Albani, Ya, segenap tim yang bertugas kami ucapkan terima kasih. jika ada salah kata, mohon maafkan. Kami selaku host dan seluruh kru mengucapkan terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon Mohon maaf. maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.